좋겠어요. 내가 데리고 갈게요. Pesawat intai Amerika tiba di semenanjung Korea, bersamaan dengan radio militer Amerika yang menyiarkan lagu Natal Frank Sinatra. Namun, pesawat intai tersebut dicegat dan ditembak jatuh saat mencoba menyerang Korea Utara. Di sisi lain, Moon-ju yang mulai jatuh hati pada Sun-ho mengingat pertemuan mereka. Keduanya akhirnya tidur bersama dan berencana meninggalkan Korea untuk memulai hidup baru di luar negeri. Mereka membayangkan tinggal di gurun Gobi jauh dari keluarga. Dalam obrolan intim, Moon-ju mengenang ibunya yang berjuang sendiri setelah ditinggal ayahnya. Meski pernah kabur ke Amerika, baginya rumah sejati hanyalah Korea. Karena itu, ia ingin menghentikan perang, walau kembali merasa gagal melindungi negerinya. Sementara itu, pemerintah Amerika cemas setelah Korea Utara memperkenalkan kapal selam nuklir yang tak terduga. Presiden Korea Selatan Chae Kyu-shin juga menyaksikan berita keberhasilan Korea Utara menembak jatuh pesawat AS. Amerika menegaskan tak akan mundur, bahkan Presiden Amerika meminta Chae Kyu-shin menyingkirkan Moon-ju karena dianggap mengacaukan rencana mereka. Chae Kyu-shin kemudian memberi klarifikasi dalam konferensi pers bahwa pesawat Amerika hanya menjalankan misi rutin sebelum ditembak rudal Korea Utara. Ia juga mengumumkan status siaga pertahanan Korea Selatan dicabut agar rakyat beraktivitas normal. Moon-ju dan Sun-ho yang menonton berita itu merasa setidaknya perang berhasil dicegah meski situasi belum benar-benar aman. Moon-ju masih melihat kecemasan di wajah Presiden Kyu-shin. Di Gedung Biru, Kyu-shin menerima laporan dari Woon-hak bahwa popularitas Moon-ju meningkat, membuat rakyat meragukan pemerintah. Kesal dengan kondisi itu, Kyu-shin memberi isyarat agar Woon-hak menyingkirkan Moon-ju. Woon-hak mengaku sudah lama menyiapkan rencana untuk menjatuhkannya. Di tempat lain, Moon-ju menerima kabar dari Mi-ji bahwa Chang Hae sudah sadar. Saat video call, Chang Hae mengungkap sebelum kecelakaan ia sempat membuka ponsel Junik dan menemukan video pelantikan tentara Korea Utara, menunjukkan bahwa Junik adalah mata-mata. Chang Hae mencoba bertemu pengirim pesan misterius di ponsel itu, tapi ia malah mengalami kecelakaan di terowongan Seonggwang, tempat yang ternyata dekat dengan rumah Kang Hana di Hyorimdong. Sementara itu, Kang Hana kini tinggal bersama ibu mertua Moon-ju Ok-seon dan nenek Junik. Ia bahagia melihat putranya bermain dengan keluarga Junik, meski tak mendapat hati suaminya. Ok-seon menenangkannya dengan berkata bahwa ia sudah mendapat semua yang diinginkan. Namun muncul kecurigaan ketika Ok-seon memindahkan pakaian anak Hana dengan alasan sirine perang. Kembali ke Moon-ju dan Sun-ho, mereka mulai menduga bahwa Stella yang mereka cari sebenarnya adalah Kang Hana. Petunjuknya berasal dari tempat-tempat yang Hana kunjungi bersama putranya yang sesuai dengan catatan impor atas nama Stella Yong. Nomor telepon Stella yang mereka dapat pun ternyata sama dengan nomor yang dimiliki Junik. Di sisi lain nenek Junik bahagia bersama cucunya, membuat Hana memuji kasih sayang Ok-seon. Dari neneknya, Hana tahu bahwa Junik bukan anak kandung Ok-seon, melainkan anak perempuan simpanan ayahnya. Ok-seon membesarkannya dengan penuh kasih sayang, tetapi menegaskan bahwa Junik tak boleh tahu kenyataan itu. Sun-ho memesan truk untuk membawa dirinya dan Moon-ju menuju Mongolia. Namun Moon-ju gelisah teringat ucapan terakhir Junik sebelum meninggal. Ia merasa Junik sebenarnya sedang mencari kebenaran dan dipaksa menjadi mata-mata oleh pihak yang mengatur perang. Sun-ho yang cemburu mendengar hal itu meminta Moon-ju berhenti memikirkan Junik dan segera meninggalkan Korea. Tak lama Mi-ji menelpon dan memperingatkan bahwa tempat persembunyian mereka telah disadap. Berita televisi kemudian menyiarkan skandal tentang Moon-ju dan Sun-ho, bahkan menyebarkan rekaman percakapan pribadi mereka. Kang Hana merasa puas melihat Moon-ju dipermalukan, sementara Ok-seon tertawa dan memerintahkan seseorang mengumpulkan respons media terkait kabar itu. Panik dengan situasi tersebut, Sun-ho mencari alat pelacak di rumah namun tak menemukannya. Moon-ju menenangkannya dan menegaskan ia akan ikut Sun-ho meninggalkan Korea. Namun rencana gagal karena badai membatalkan pelayaran menuju Mongolia. Kesal, Sun-ho mengambil pistol dan peralatan tempur, lalu bergegas ke suatu tempat. Ia melarang Moon-ju ikut dan hanya memintanya berkemas, memberi senjata agar Moon-ju bisa menjaga diri. Sementara itu, elektabilitas Moon-ju anjlok akibat skandal. Nenek Junik bahkan menghina Moon-ju sebagai jalang,
membuat Okseon jengkel dan menyuruhnya pergi. Saat mendengar rekaman pribadinya, Moonju menemukan petunjuk. Kalung Sanho ternyata disusupi alat perekam olehnya sendiri. Sanho kemudian menemui rekannya Valkyrie yang ternyata juga memasang alat sadap di pondok persembunyian. Mereka bertengkar sengit karena Sanho merasa ada pihak ketiga yang ikut menyadap. Valkyrie mengaku tak tahu siapa pelakunya. Perkelahian itu terdengar oleh Moonju dari dalam pondok. Tak lama, pasukan yang dipimpin Direktur Woon Hak menyerbu Sanho atas tuduhan spionase. Woon Hak menuduh Sanho bekerja untuk Kim Han Sang melalui perusahaan Cheonil di Macau dan menyewa Sanho hanya untuk menyingkirkan Moonju. Ia bahkan memprovokasi Sanho dengan mengatakan bahwa membuat Moonju jatuh cinta hanyalah bagian dari rencana menjatuhkannya. Moonju yang mendengar hal itu hancur hati. Sanho marah dan menyandera salah satu pengawal, tetapi Woon Hak terus menekan dengan menyebut nenek Sanho ada di tangan mereka. Ia juga tahu rencana Sanho Moonju ke Mongolia, di mana Moonju akan ditangkap sementara Sanho diberi kebebasan kembali ke Korea Utara. Sanho yang terdesak kemudian menyerah dan naik kapal sesuai instruksi Woon Hak. Saat kalungnya terjatuh, ia baru menyadari ada alat sadap dari Moonju. Kecewa dan merasa dikhianati, Moonju meninggalkan pondok. Sementara itu, Sanho melawan saat dikawal di lift dan berhasil kabur. Ia kembali ke pondok tetapi Moonju sudah pergi. Moonju yang melarikan diri masuk ke hutan hingga terjatuh ke jurang. Ia bangkit meski terluka, mendengar suara Sanho, namun terus menghindar. Sampai di tebing, ia turun lalu jatuh ke tanah, menangis putus asa karena merasa kembali dikhianati. Tak lama, ia menerima pesan misterius yang mengabarkan kebenaran tentang kapal selam nuklir Korea Utara. Saat bertanya siapa pengirimnya, ia diminta datang ke pelabuhan Gyeongseol untuk mengetahui jawabannya. Sanho kembali berhadapan dengan salah satu rekannya dari kelompok Valkyrie yang berusaha melarikan diri, namun berhasil dicegah olehnya. Dengan menodongkan pistol, Sanho memaksanya untuk menyelidiki identitas Stella Yang. Di sisi lain, Anderson melakukan panggilan video dengan Moonju terkait video kapal selam yang sebelumnya dikirim seseorang misterius ke ponsel Junik, kini berada di tangan Moonju. Anderson terkejut karena kapal itu sama dengan yang selama ini ia curigai, meski berbeda dari laporan resmi. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua kapal selam, satu yang telah dimodifikasi, sementara kapal selam nuklir asli disembunyikan di lokasi yang belum diketahui. Sementara itu, pemerintah Amerika menegaskan sikap mereka. Benar atau tidaknya kabar tentang kapal selam, perang tetap harus dilanjutkan. Mereka merasa tidak bisa mundur setelah sebelumnya menyatakan siap berperang. Rasa penasaran membuat Moonju ingin mengungkap siapa sebenarnya Stella Yong demi membersihkan namanya. Ia menerima pesan lokasi dari pengirim misterius yang menjanjikan jawaban, meski Miji memperingatkannya agar tidak menuruti undangan itu. Moonju bersikeras meminta Chang He menemaninya ke pelabuhan. Setibanya di sana, Chang He memeriksa area sekitar, sementara Moonju merasa ada yang mengikutinya. Benar saja, ia menemukan Sanho. Amarah Moonju memuncak, ia menegaskan sudah tidak membutuhkan Sanho lagi karena kekecewaannya. Namun Sanho dengan tenang, menyatakan justru dialah yang sangat membutuhkan Moonju. Meski begitu Moonju tetap mengusir Sanho dengan mengarahkan pistol, memperingatkan agar tidak lagi mencarinya. Setelah itu, Moonju pergi meninggalkan Sanho. Dalam perjalanan pulang, Chang He sempat mengakui bahwa awalnya ia mencurigai Sanho, tetapi setelah menyelidikinya, ia yakin Sanho tulus melindungi Moonju. Namun Moonju enggan membahasnya, bahkan meminta Chang He menepikan mobil karena merasa mual. Saat itu, tanpa sepengetahuan Moonju, Sanho telah menyelipkan sebuah ponsel ke dalam sakunya agar bisa menghubunginya. Sementara itu, Sanho mulai menggali identitas Stella Yang, mencurigai keterkaitan dengan Kang Hana. Ia menelusuri masa lalu Hana untuk memastikan kebenarannya. Di sisi lain, Hana bersiap tampil di depan publik dengan membawa beberapa barang, termasuk pena dan pil beracun. Pada saat bersamaan, Miji mendapat kabar dari Jose Kim, pengacara perusahaan Shift Holdings di Argentina. Ia akhirnya mempertemukan Jose Kim dengan Moonju. Jose menjelaskan bahwa 5 tahun lalu, Junik sempat mendirikan 4 perusahaan cangkang di Argentina yang kini berkembang besar dengan nilai kekayaan mencapai 2 triliun won. Jose mengaku datang ke Korea karena mendengar berita tentang kematian Junik, serta ingin bertemu dengan istrinya Seo Moonju untuk membicarakan warisan. Namun ia menyebutkan bahwa perwakilan Junik di sana justru adalah seseorang bernama Stella Yang. Hana kemudian muncul di media, menuduh Moonju dan Sanho bekerja sama serta menjadi penyebab kematian Junik. Ia mengaku memiliki bukti kuat dan siap diproses hukum.
Sementara itu, anak Hana yang mencari ibunya justru ditenangkan oleh neneknya Okseon. Jose Kim menawarkan bantuan untuk mengurus harta kekayaan Junik di Argentina. Moonju menyetujuinya dengan syarat profesional, menjanjikan komisi 5% dari total aset, serta meminta semua catatan transaksi antara Junik dan Stella Yang. Sanho yang terus membuntuti Hana akhirnya menemuinya di rumah lama. Ia menuding Hana sebagai Stella Yang, namun Hana mengelak. Sanho kemudian menguji kebenarannya dan menemukan bahwa Hana bukanlah Stella yang asli, karena saat tanda tangan pembelian kapal selam dilakukan, Hana terbukti berada di Korea. Bahkan Junik semasa hidupnya pun sempat mencurigainya. Hana yang terpojok mencoba dengan racun, tapi berhasil digagalkan. Dalam perkelahian itu, ia bahkan berusaha meracuni Sanho, namun gagal. Sanho menekannya untuk jujur dan menawarkan perlindungan jika Hana mau bekerja sama. Sementara itu, Chang He mengaku pada Moonju bahwa ia pernah diperintah ibu mertuanya, Okseon, untuk diam-diam menyelidikinya. Ia bahkan sempat menerima jam tangan mewah darinya. Namun Moonju memaafkan Chang He karena ia berterus terang. Sanho diam-diam mendatangi rumah sakit tempat Woon Hak dirawat. Ia mengancamnya, menuntut penjelasan mengapa Moonju dituduh mata-mata. Woon Hak mengaku bahwa Moonju dianggap penghalang perang, sehingga harus disingkirkan. Menurutnya, meski isu kapal selam palsu, perang tetap harus digulirkan. Di sisi lain, Miji menawarkan kapal untuk membawa Moonju keluar dari Korea. Namun Moonju menolak karena masih banyak hal yang harus diselesaikannya. Ia lalu mendengar kabar bahwa Pak Im telah dibebaskan dan ingin menemuinya. Saat bertemu, Moonju sempat mengajak Pak Im kabur bersama, namun ditolak. Ia kemudian memaksa dengan menodongkan pistol, membawa Pak Im ke tebing, dan menuntut pengakuan. Akhirnya Pak Im mengaku selama ini hanya memanfaatkan Junik dan Moonju, bahkan menyebarkan bukti palsu untuk menuduh Junik sebagai mata-mata. Ia juga mengaku sebagai orang yang meninggalkan nomor telepon pada kertas putih di setiap korban pembunuhan. Pak Im juga tahu tentang ayah Moonju yang dicap pengkhianat, penyebab keluarganya pindah ke Amerika. Namun Moonju menolak mempercayai sepenuhnya. Saat Pak Im mencoba menyerang, Sanho datang tepat waktu, menembaknya di dekat telinga lalu memaksa menghubungi pihak yang memberi perintah. Sanho dan Moonju kemudian menyusun rencana, menggunakan Pak Im sebagai umpan untuk memancing dalang sebenarnya di pelabuhan. Saat eksekusi muncullah Okseon bersama Hana. Okseon memperingatkan bahwa Hana adalah penembak handal yang bisa menewaskan Moonju dalam sekejap. Namun ketika diminta menembak, Hana justru berbalik mengarahkan senjatanya pada Okseon. Ketegangan bertambah saat Woon Hak tiba bersama pasukan, memerintahkan agar semua bersenjata dianggap mata-mata dan dibunuh. Sanho segera bertindak cepat, menyelamatkan Moonju hingga mereka terpaksa melompat ke laut. Meski dalam keadaan genting, Sanho dan Moonju berhasil selamat. Saat keduanya menatap satu sama lain, perasaan yang terpendam akhirnya pecah dan mereka berdua pun berciuman.